Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, saya Sri Aryani bersama rekan saya Nur Indria Pangastuti. Di sini kami akan membahas materi tentang protozoa. Nah, pada kali ini ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu tentang pengertian dan ciri umum dari protozoa. Nah, kata protozoa ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos yang artinya pertama dan zoon yang artinya binatang. Nah, dengan demikian protozoa adalah binatang-binatang yang sangat rendah dan bersel satu atau uniseluler. Nah, protozoa sering juga disebut dengan protista mirip hewan. Ciri umumnya adalah protozoa ini bersifat eukariotik. Artinya struktur selnya itu sudah lengkap. Ada nukleusnya, ada mitokondrianya, ada sitoplasmanya, dan lain sebagainya. Kemudian dia ini bersifat heterotrof, artinya dia tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Dia membutuhkan organisme lain untuk menghasilkan makanan ataupun energi bagi dirinya. Namun ada juga beberapa spesies yang bersifat autotrof, artinya dia menghasilkan makanannya sendiri karena dia melakukan fotosintesis. Dia punya kloroplas sehingga dia bisa berfotosintesis dan menghasilkan energi untuk dirinya. Kemudian yang ketiga adalah punya alat gerak, yaitu flagella, cilia, dan pseudopodia. Nah, selanjutnya adalah kebanyakan protozoa ini hidup bebas. Namun ada juga beberapa spesies protozoa yang hidup secara komensalis, artinya menumpang pada organisme lain yang sifatnya tidak merugikan maupun tidak menguntungkan. Nah, ada juga beberapa spesies yang hidupnya itu parasit. Dia merugikan organisme lain, bahkan terkadang bisa menimbulkan beberapa penyakit yang membahayakan. Selanjutnya adalah banyak protozoa hidup di lingkungan berair. Jadi kebanyakan protozoa ini hidupnya di air ya, banyak ditemukan di air. Tapi kita juga bisa menemukannya pada organisme lain seperti pada kecoa. Kemudian di tanah juga bisa ditemukan pada kedalaman 15-25 cm. Dan yang terakhir adalah sebagian protozoa dilindungi oleh partikel luar yang keras. Nah, dia ini bentuknya kayak semacam cangkang seperti itu. Nah, berbicara soal protozoa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nur ayat 45, Bismillahirrahmanirrahim, Wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'in. Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Faminhum may yamshi 'ala batnih. Maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya. Wa minhum may yamshi 'ala rijlain. Dan sebagian berjalan dengan dua kaki. Wa minhum may yamshi 'ala arba'. Dan sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Yakhluqullahu ma yasha'. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, jadi Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Ya, ada yang berjalan di atas perutnya, ada yang berjalan dengan menggunakan 2 kakinya, ada yang berjalan dengan menggunakan 4 kaki. Jadi, diharapkan ketika kita mempelajari protozoa ini bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya semua jenis protozoa ini adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah arti penting protozoa. Nah, ini ada 2. Yang pertama, sebagai mata rantai penting dalam rantai makanan untuk komunitas dalam lingkungan akuatik, artinya dalam ekosistem perairan. Misalnya, zooplankton hidup dari fitoplankton yang fotosintetik. Zooplankton ini dia kan hewan, mirip hewan, sedangkan fitoplankton ini mirip tumbuhan. Artinya, fitoplankton ini punya klorofil. Dia bisa melakukan fotosintetik. Jadi, zooplankton ini kan tidak punya klorofil. Jadi dia tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Dia membutuhkan organisme lain yaitu fitoplankton. Nah, fitoplankton ini membentuk makanan atau energi dari hasil fotosintetik itu. Nah, zooplankton ini hidup dari fitoplankton ini, dia memakan fitoplankton ini seperti itu. Kemudian yang kedua, sebagai protozoa saprofitik, artinya protozoa ini tuh tidak punya klorofil. Dia membutuhkan organisme lain untuk hidup, seperti itu. Dia tidak bisa melakukan fotosintetik karena tidak punya klorofil itu tadi. Dan selanjutnya adalah protozoa ini adalah pemakan bakteri. Kemudian yang selanjutnya adalah morfologi protozoa. Nah, ini ada beberapa bagian ya. Yang pertama, bentuknya ada yang tetap, ada yang tidak tetap. Jadi ada yang fleksibel, artinya dia bisa berubah-ubah, seperti itu. Kemudian, sitoplasma protozoa sebagian besar tidak berwarna dan punya 2 bagian yaitu ektoplasma dan endoplasma.
Nah, jadi sitoplasma pada protozoa ini tidak berwarna, tapi ada beberapa spesies yang memiliki warna. Sitoplasmanya ini memiliki warna. Ada yang berwarna merah atau merah muda, ada juga yang berwarna biru, seperti itu. Dan dia punya dua bagian nih, ada endoplasma dan juga eksoplasmanya. Kemudian, nukleus protozoa umumnya hanya sebuah dan strukturnya ada yang vesikuler ataupun granular. Nah, pada umumnya nukleusnya cuma satu, tapi ada juga beberapa spesies yang memiliki nukleus banyak. Kemudian, ada 3 vakuola dalam protozoa, yaitu vakuola kontraktil, vakuola makanan, dan vakuola stasionari. Vakuola kontraktil ini bisa berfungsi sebagai alat ekskresi, bisa juga sebagai pengatur tekanan osmosis tubuh pada protozoa. Kemudian ada vakuola makanan dan vakuola stasionari. Nah, vakuola stasionari ini dia mengandung cairan yang ada dalam tubuh protozoa. Nah, kemudian protozoa ini memiliki mitokondria. Nah, mitokondria protozoa ini ada di bagian yang melakukan pernapasan secara aerobik. Dan sebagian besar di dalam mitokondria ini terdapat namanya tubulus. Kemudian umumnya protozoa terbungkus oleh membran yang mempunyai sedikit granula seluas permukaannya. Dan selanjutnya adalah pada tubuh protozoa akan dijumpai plastid dan benda-benda sejenisnya, misalnya kromatofora, pirinoid, kemudian stigmata, pigmen, dan alat-alat simbiotik. Kemudian alat geraknya bermacam-macam, ada yang pseudopodia atau kaki semu, kemudian flagella, dan juga silia. Nah, pada gambar ini bisa dilihat yang pertama itu ada struktur atau ya morfologi dari amuba. Yang bawah ini adalah salah satu bentuk protozoa yang bergerak dengan menggunakan silia. Nah, itu ada endoplasmanya, ada eksoplasmanya, ada membran selnya, vakuola kontraktilnya yang berwarna putih itu, kemudian ada lisosom, ada nukleusnya, ada vakuola makanannya yang berwarna pink, kemudian ada mitokondrianya, ada vakuola air, ada pseudopodia atau alat geraknya ya, kaki semu. Kemudian yang bawah juga tuh bisa terlihat. Jadi yang kedua ini protozoa ini bergerak menggunakan silia. Nah, di situ ada vakuola makanannya, ada makronukleusnya, ada mikronukleusnya. Nah, jadi ini punya banyak nukleus ya. Ada makronukleusnya atau nukleus yang besar, kemudian ada yang nukleus yang kecil juga ya. Kemudian ada vakuola kontraktil dan lain sebagainya. Baiklah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Nur Indria Pangastuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Indria Pangastuti. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari rekan saya, yaitu Sri Aryani. Baik, langsung saja kita bahas ke materi selanjutnya, yaitu cara reproduksi protozoa. Nah, jadi ada 4 cara reproduksi protozoa. Yang pertama ada pembelahan binier atau belah pasang. Nah, jadi apabila keadaan lingkungan baik, maka protozoa akan mengadakan pembelahan diri yang dimulai dari kariosom, kemudian nukleus, dan seterusnya sitoplasma. Nah, cara ini tuh hanya terjadi pada bentuk trofozoid atau vegetatif. Cara reproduksi satu sel menjadi 2 sel ini disebut sebagai endodiogenik, yaitu satu inti akan membelah menjadi 2 lalu diikuti oleh sitoplasma. Yang kedua ada skizogomi. Nah, pada perkembangan biakan ini endopoligenik, yaitu ini membelah menjadi banyak lalu diikuti oleh sitoplasma. Nah, dalam ini satu sel akan berkembang biak menjadi beberapa sel baru. Pembelahan ini teratur dan sitoplasma juga mengikuti pembelahan ini secara teratur. Selanjutnya yang ketiga yaitu pada pembiakan seksual dibentuk sel kelamin yaitu makrogametosit dan mikrogamet yang setelah belah mereduksi menjadi makrogamet dan mikrogamet. Nah, jadi setelah terbentuk oleh zigot lalu membentuk ookinet lalu menjadi ookista yang di dalamnya terbentuk sporozoid. Proses ini disebut dengan sporogonit. Kemudian yang selanjutnya keempat adalah pembiakan aseksual dan seksual bergantian. Nah, cara ini dapat terjadi pada sporozoa. Kemudian di bawahnya ada gambar aseksual dan seksual. Nah, di situ kita dapat memahami pada cara reproduksi aseksual dan seksual. Materi selanjutnya yaitu klasifikasi protozoa. Nah, jadi klasifikasi ini berdasarkan ada tidaknya alat gerak. Jadi ada rhizopoda atau scardina. Jadi alat geraknya adalah
dupodia atau kaki semu. Kemudian ada flagellata atau mastigopora. Nah, ini alat geraknya berupa bulu cambuk atau flagella. Kemudian ada ciliata atau ciliapora, yaitu alat geraknya adalah silia atau bulu getar. Kemudian yang terakhir ada sporozoa yang tidak mempunyai alat gerak. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari klasifikasi protozoa. Nah, jadi ciri-ciri dari rhizopoda yaitu habitatnya di perairan, kemudian reproduksinya pembelahan biner, kemudian alat geraknya pseudopodia, kemudian bentuk tubuhnya fleksibel, kemudian mempunyai sel satu. Selanjutnya ada flagellata yaitu mempunyai sifat autotrof, kemudian reproduksinya pembelahan biner secara longitudinal, kemudian alat geraknya flagel, tubuhnya tersusun tanpa rangka, selnya berubah-ubah, habitatnya air tawar, dan uniselulernya dan punya kloroplas. Selanjutnya ada ciliata. Nah, jadi ciliata ini mempunyai dua bagian inti sel. Alat reproduksinya yaitu seksual dan aseksual. Kemudian habitatnya ditemukan di air tawar yang banyak kandungan zat organiknya. Kemudian ciliata ini mempunyai sel satu, punya bentuk yang berubah-ubah dan tetap, kemudian alat geraknya berupa silia. Selanjutnya yang terakhir ada sporozoa. Nah, sporozoa ini tidak mempunyai peralatan untuk bergerak pada anggota tubuhnya. Jadi mempunyai sel satu yang mempunyai sifat parasit yang bisa ditemukan pada manusia dan juga hewan. Selanjutnya yaitu melakukan reproduksi dengan cara seksual pada nyamuk dan secara aseksual pembentukan spora di tubuh inang. Baiklah, hanya itu saja yang dapat kami jelaskan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf apabila ada kekurangan dari atas penjelasan kami atau kesalahan kata-kata dari kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.